Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita membahas tentang tahsin tilawah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Belum habis, sedikit lagi. Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Kemarin sampai di situ ya. Dan lanjutkan di yudillu bihi katsiran wa yahdi. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Baik, sadaqallahu alazim. Yudillu bihi. Pertama pada kalimat yudi, huruf dod. Huruf do ya, ada bilang dod, ada yang bilang do. Dod. Pakai qalqalah di ujungnya. Tapi ini bukan huruf qalqalah. Cuman ketika kita sebutkan bunyi nama hurufnya, huruf dod itu dod, alif, dal, maka bunyinya dod. Jadi huruf dod. Makhrajnya itu sisi lidah bagian belakang bertemu dengan geraham bagian atas. Jadi gigi kita ini ada gigi seri, ada gigi geraham. Geraham itu di belakang ada 4 biji. 4 atas kanan, 4 atas kiri. Bawah 4 bawah ya, 4 atau 3 kalau bawah kita tahu nih. 4 di atas ya. Nah, ini sisi lidah menyentuh pada geraham atas. Boleh kiri, boleh kanan. Ngapun tadi disebut kanan dulu. Kiri dulu disebut. Tapi begitulah di kitab tajwid itu begitu. Disebutkannya kiri atau kanan atau keduanya. Setelah dirasa-rasa ternyata kalau geraham kiri itu lebih mudah daripada geraham kanan. Lebih mudah pula daripada keduanya. Huruf dod. Kemudian huruf dod ini tidak boleh dipantulkan. Tadi di atas innallaha la yastahyi ayyadriba. Ayyadriba tidak boleh dibaca ayyadriba. Ayyadriba bukan maju, bukan dipantulkan. Itu dia. Yudillu bihi. Kemudian pada kalimat bihi, yudillu bihi panjangnya pada huruf H. Yudillu bihi panjangnya 2 harokat. Ini namanya mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Ha dhamir
bertemu selain huruf hamzah. Panjangnya 2 harokat. Kalau Quran Indonesia ini hanya biasanya garisnya lurus ke bawah. Kasroh baris lurus ke bawah. Kalau Quran Timur Tengah dia tetap mereng, di depannya ada ya kecil. Bihi. Gitu. Kapan dia dibaca panjang hal dhamir ini? Ketika dia huruf sebelumnya hidup dan setelahnya hidup. Kalau dia sebelumnya sukun atau mati, maka dia baca pendek. Contoh, fihi. Fihi hudan. Atau yang sebelumnya hidup tapi setelahnya mati. Bihil. Misalnya gitu kan. Kan tidak bisa dibaca panjang. Jadi dia hanya dibaca panjang ketika sebelumnya huruf hidup dan setelahnya huruf hidup. Gitu. Baru dia baca panjang. Kecuali di surah Al-Furqan yang kalimatnya yardahu lakum. Mestinya kalau ikut kaidah standarnya antara dua huruf hidup dia dibaca panjang. Tapi khusus yang Al-Furqan ini dia tidak dibaca panjang. Yardahu. Jadi yardahu lakum. Cuman nanti kalau di Quran itu sudah jelas ya. Dibaca pendek. Insya Allah tidak keliru. Yudillu bihi katsiran. Kasih sudah biasa. Mad 2 harokat. Ya sebelumnya kasroh. Quran Timur Tengah ya tak bertanda. Quran Indonesia ya sukun. Katsiran tanwin bertemu dengan waw. Idgham bi gunnah. Cara bacanya dengungkan, tahan. Katsiran. Jadi dia masuk ke hidung. Tapi kalau katsirau berarti masih kurang tepat. Kalau kita baca yudillu bihi katsirau wa yahdi katsirau wa yahdi berarti belum tepat. Mesti libatkan hidung. Yudillu bihi katsirau wa yahdi. Kemudian wayahdi. Rokhwah pada huruf ha dan jelaskan bunyinya. Hilangkan penyakit khofanya. Kemarin kita sampaikan ada sifat khofa pada huruf ha dan sifat ini yang mesti dilawan. Bukan harus diikut, sifat khofa ini mesti dilawan. Kalau kita punya sifat malas, sifat malas ini mesti dilawan. Wa yahdi katsiran wa yahdi. Wa yahdi. Nampak kan huruf hanya. Wa yahdi. Jadi tidak sekedar yudillu bihi katsibi. Enggak jelas yudillu bihi katsiran wa yah bukan sekedar wayah, tidak nampak dia. Katsiran wa yahdi, tidak jelas dong. Katsiran wa yahdi bihi. Wa yahdi panjangnya 2 harokat, bihi juga 2 harokat. Wa yahdi bihi katsiran. Katsiran panjangnya mad 2 harokat. Mad iwad namanya. Bukan dibaca katsiron. Tapi katsiro. Panjangnya 2 harokat. Bukan katsiro. Itu pendek pula kan? Ini mesti panjang 2 harokat. Nah, di sini saya ingat sering saya sampaikan waktu orang yang tak biasa baca Quran Timur Tengah, biasa pakai Quran Indonesia. Jadi imam dia, imam tahajud. Imam tahajud dipasanglah Quran Madinah di depan. Kan? Letak di depan pakai lampu kecil. Kan? Begitu dia tak biasa pakai Quran Timur Tengah, dia baca di sini. Yudillu bihi. Itu kayak ada koma tadi ya kan? Jadi bacanya apa? Yudillu bihi. Berhenti dia. Katsiran
wa yahdi bih. Berhenti lagi. Padahal itu bukan tanda koma. Tidak ada dalam Quran tanda koma kan? Ini tanda panjang. Ini bukan tanda koma. Ini sangkanya ini tanda berhenti kayak tulisan Indonesia koma kan? Ini tanda panjang. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Katsira huruf sa bunyinya bedakan dengan huruf sin. Bukan kasiro tapi kasiro. 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 Beda maknanya. Wama yudil. Wama. Oh, di atasnya ada tanda huruf jim kecil. Yang nengok Quran, nengok mushaf, ada tanda jim kecil. Jim atau bukan? Tak ada. Tak ada tandanya. Di kasiro. Qaf lam. Qaf lam. Ada qaf lam, ada jim. Ini menunjukkan dia boleh berhenti. Kalau qaf lam lebih utama berhenti. Maka berhenti aja di situ. Yang pertama mempermudah kita, napas tak habis, kan? Yang kedua, tak lama pula mikirnya kan. Jadi kalau ada tanda seperti itu berhenti. Kalau kemarin bihadza masalah ada tandanya mim, harus berhenti. Itu dia. Kalau ada tanda mim tak boleh disambung. Kalau ini boleh berhenti, boleh sambung. Berhenti lebih utama. Wa ma yudillu bihi. Wa ma yudillu bihi. Berapa panjang bihi? Bihi di sini panjangnya 4 harokat. Kalau tadi yudillu bihi panjangnya 2. Apa yang membedakan panjang 2 dengan panjang 4? Ada alisnya. Ada alis, ada pedang, ada bendera. Itulah. Itu sebagai tanda panjang 4. Yang menyebabkan panjang 4 apa? Ketika mad bertemu dengan hamzah. Mana hamzahnya? Illa. Pada kalimat illa ada huruf hamzah. Wa ma yudillu bihi i. Bertemu dengan a, i, u, maka dia dibaca panjangnya menjadi 4 harokat. Wa ma yudillu bihi. Hati-hati. Wa ma yudillu bihi. Ini lama-lama bihi enggak jelas apa bacanya. Bi kan? Maka perjelas bunyinya bihi. Wa ma yudillu bihi illal fa illal lal ada lam sukun. Sifatnya lam apa? Tawassut. Tawassut itu pertengahan. Jadi jangan ditahan. Jangan illal fasikin, jangan berhenti. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Fa panjang 2 harokat. Yang pakai Quran Timur Tengah ada alif kecil ya. Barisnya tetap mereng, ada alif kecil. Kalau Quran Indonesia langsung barisnya tegak. Illal fasikin. Fasi. Ini si. Kalau yang tadi kasi. Bedanya di mana? Kalau kasi huruf sa ujung lidah ketemunya dengan gigi seri atas. Kalau fasi ketemunya lebih cenderung ke gigi bawah. Gigi seri bawah. Kasi. Terima kasih. Kan? Fasiqin. Sikit lagi. Siqin qaf
nisbi, ketebalannya menurun. Huruf qaf itu tebal, tapi ketika dia baris bawah, ketebalannya menurun. Illal fasiqin. Ya, jangan fasiqin. Nah, jangan terlalu nyeklok. Fasiqin. Nah, tetap beda dengan kaf. Kalau kaf fasiqin, biasa dia fasiqin. Tetap ada ketebalannya sedikit. Nah, berapa panjang qin? Panjangnya 2, 4, 6. Karena di depannya berbaris fathah, fasiqina, maka dia hanya pilihannya hanya 2, 4, 6. Kalau ujungnya nun, pilihannya ada 7. Kalau kasroh, pilihannya ada 4. Nah, nanti kalau ketemu yang 4, baru kita contohkan 4. Kalau ketemu yang 7, kita contohkan cara baca yang 7. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.